Selamat datang dalam seri pelajaran Sekolah Sabat yang baru. Bersama saya Mario. Kuartal ini kita akan mempelajari kitab Yosua, pelajaran-pelajaran iman dari Yosua. Sekarang, sedikit latar belakang mungkin akan membantu. Musa membawa bangsa Israel sampai ke perbatasan tanah perjanjian, tetapi ia tidak membawanya masuk. Yosua adalah Musa yang baru, yang memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada dua pelajaran besar yang perlu kita perhatikan selama seri ini. Pertama, Allah adalah Allah dari kesempatan kedua. Allah memberikan kesempatan kedua bagi Israel. Mereka telah gagal di perbatasan Kanaan 40 tahun sebelumnya. Mereka melihat raksasa di negeri itu. Walaupun mereka kekurangan iman, dan meskipun orang-orang dewasa yang sampai ke perbatasan tanah perjanjian lalu tidak masuk karena tidak beriman akhirnya mati di padang gurun, Allah tetap memberi Israel kesempatan kedua. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Janji Allah selalu digenapi. Dan kita dapat mengklaim janji-janji itu jika kita merespons dengan iman. Satu-satunya alasan janji Allah tidak digenapi bagi kita secara pribadi adalah jika kita tidak mengklaimnya dengan iman dan tidak hidup kudus melalui kuasa serta kasih karunia-Nya yang memampukan kita menerima janji itu. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Mari kita langsung masuk pada pelajaran minggu ini. Judul pelajaran minggu ini adalah resep untuk sukses. Ayat hafalan terdapat dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan ayat itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah berkata kepada Yosua, Yosua, jika engkau mau masuk ke dalam peperangan ini, engkau tidak boleh lemah. Untuk menaklukkan Kanaan, engkau harus kuat dan berani. Percayalah pada janji-janjiku. Benjamin Zander, direktur musik Boston Philharmonic Orchestra, pernah mengajar kelas interpretasi musik. Pada hari pertama, ia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang dari kalian akan mendapat nilai A, tetapi ada syaratnya. Dalam 2 minggu pertama, tulislah surat yang menjelaskan mengapa kalian akan mendapatkan nilai A itu. Surat itu akan kita baca pada hari terakhir kelas. Maksudnya adalah nilai A sudah tersedia, tetapi murid-murid harus bekerja sama untuk menerimanya. Demikian juga, Allah sedang menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian untuk mengalahkan orang Kanaan. Mereka tidak bisa melakukannya tanpa Allah, tetapi Allah juga tidak akan melakukannya tanpa mereka. Mereka tidak bisa tanpa kuasanya, tetapi Allah tidak akan bertindak tanpa kerja sama mereka. Kita sampai pada pelajaran hari Minggu, Musa yang baru. Tema pelajaran ini adalah bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Allah selalu setia pada firman-Nya dalam menuntun dan memimpin umat-Nya. Pertanyaan yang diajukan dalam pelajaran hari Minggu, mengapa penting bahwa kitab Yosua dimulai dengan menggemakan janji tentang apa yang terjadi setelah kematian Musa? Kita membaca Ulangan 18 ayat 15 sampai 22. Ayat 15 dan 16 berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta kepada Tuhan, Allahmu di Horeb pada hari perkumpulan, ketika engkau berkata, janganlah aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan janganlah aku melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati. Ayat 22 berkata, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak digenapi, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan beriaya nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Apa maksudnya? Allah berkata bahwa nubuat yang benar pasti akan digenapi. Ada nubuat bersyarat, tentu saja, tetapi nubuat yang benar berdasarkan sejarah akan digenapi. Perbedaan antara nabi sejati dan nabi palsu adalah bahwa Allah benar 100% setiap kali. Nabi palsu mungkin menebak dan kadang benar, tetapi sebagian besar salah. Allah berkata, aku berjanji akan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu janji yang teguh. Kita bisa mempercayainya. Mungkin generasi orang dewasa yang keluar dari Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian karena kurang iman, tetapi firman Allah tetap digenapi. Bandingkan Ulangan 18 ayat 22 dengan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu,
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Allah tergantung pada hadiratnya. Janji Allah untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian bergantung pada penyertaannya. Kitab suci menyebut Yosua sebagai seorang yang beriman, berani, penuh hikmat, dan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Bilangan 27 ayat 18 mengatakan, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, dan letakkanlah tanganmu ke atasnya. Bilangan 32 ayat 12 menambahkan, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya tetap setia mengikuti Tuhan. Alangkah indah jika tentang kita juga dikatakan, roh Allah ada padanya, ia sepenuhnya mengikuti Tuhan. Pelajaran hari Senin. Ada 4 aspek dalam Yosua 1, menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan kota, membagi tanah, dan melayani umat. Jadi, menyeberang, menaklukkan, membagi, melayani. Pesannya, janji Allah akan digenapi jika umatnya setia. Struktur kitab Yosua menunjukkan bahwa inisiatif Allah tidak otomatis terkumpul, dibutuhkan respons iman dari umatnya. Hal ini sama dengan gambaran umat akhir zaman dalam Wahyu 14 ayat 12, iman kepada Yesus menghasilkan ketaatan. Ketaatan bukanlah usaha menggertakkan gigi atau kerja keras, melainkan buah dari iman yang hidup. Seperti pohon apel menghasilkan apel karena memang pohon apel, demikianlah orang Kristen menghasilkan perbuatan baik karena mereka adalah Kristen sejati. Israel harus melangkah ke sungai Yordan. Mereka harus mengelilingi Yerikho. Iman tidak mengabaikan ketaatan, tetapi justru menuntunnya. Pelajaran hari Selasa. Kita adalah ahli waris janji-janji Allah. Seorang ahli waris adalah penerima sah dari sesuatu. Janji Allah adalah kepastian, disebut perfect prophetic. Dengan kata lain, janji Allah adalah realitas masa kini. Demikian juga kita, ahli waris kerajaan Allah. Pelajaran hari Rabu. Yosua 1 ayat 7-9 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali Allah berkata kepada Yosua, kuat dan teguhlah. Mengapa 2 kali? Karena tantangan yang dihadapi begitu besar. Dinding kota Kanaan tinggi dan kokoh, mereka pasukan terlatih, sedangkan Israel hanya pengembara. Tanpa Allah, mustahil. Juga, karena iblis akan menebarkan keraguan. Maka Allah berkata 2 kali, kuat dan teguhlah. Ini juga berlaku bagi kita. Kita berada dalam peperangan rohani. Efesus 6 berkata kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, doa, dan firman Allah. Pelajaran hari Kamis. Firman Allah berkata, merenungkan hukum siang dan malam supaya kita melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Tujuan belajar Alkitab bukan hanya mengisi pikiran, tetapi untuk mengubah hidup. Sukses sejati bukan hanya kekayaan materi. Sukses sejati adalah hidup selaras dengan firman Allah. Mazmur 1 menyebutkan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya. Kemakmuran sejati adalah damai, sukacita, kepuasan, dan kebijaksanaan dalam Allah. Saya teringat di Afrika, ada seorang pria miskin yang hanya bisa makan sekali sehari bersama keluarganya. Tetapi wajahnya berseri-seri karena ia memiliki Yesus. Secara duniawi miskin, tetapi secara rohani sangat kaya. Kemakmuran sejati adalah kemakmuran jiwa, hati, dan roh. Dan ketika kita menaati firman Allah, itu membawa keputusan bijak yang mempengaruhi kesehatan, keuangan, dan hubungan kita. Pelajaran minggu ini menegaskan bahwa keberhasilan hidup orang percaya bukan ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh kesetiaan pada firman Allah. Yosua dipanggil untuk menjadi kuat dan teguh, bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena janji dan penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang harus melangkah dengan iman menyeberangi Yordan dan menaklukkan Yerikho, kita pun dipanggil untuk taat dan percaya penuh kepada Allah. Kesuksesan sejati bukanlah kekayaan, kedudukan, atau kekuatan militer, melainkan hidup yang selaras dengan kehendak Allah, merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan membiarkan janji-janjinya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Allah setia menepati janjinya, dan bagian kita adalah merespons dengan iman serta ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kuasa-Mu, dan janji-Mu. Terima kasih karena Engkau ingin memakmurkan hidup kami sebagaimana Engkau memakmurkan Yosua yang kuat dan berani, memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan, kiranya teladan Yosua menginspirasi kami juga. Dalam nama Yesus, amin. Jangan lewatkan pelajaran sekolah Sabat minggu depan yang pastinya akan semakin memperkaya iman kita.
Mari bersama-sama kita gali lebih dalam firman Tuhan, menemukan janji-janjinya, dan mengalami berkat yang baru setiap minggunya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.